Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang baik, pernahkah kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab cinta? Apakah hati, ataukah mata? Pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, namun sesungguhnya, esensi cinta jauh melampaui sekadar organ fisik. Bayangkan, apakah orang yang buta tidak bisa mencintai? Ataukah mereka yang telah menjalani transplantasi jantung, bahkan dengan jantung buatan, lantas berhenti mencintai? Tentu tidak. Ini menunjukkan bahwa cinta sejati bersemayam di suatu tempat yang lebih dalam, di dalam latifah nuraniyah, atau kelembutan cahaya yang Allah titipkan dalam diri kita. Ini adalah hati yang lain, hati yang bersifat eterik dan bercahaya, bukan sekadar segumpal otot di dalam dada. Namun, meskipun demikian, jantung fisik kita, si pompa ajaib ini, adalah sebuah mukjizat yang tak kalah menakjubkan. Ia bukanlah sesuatu yang sederhana. Jantung, yang ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, terus berdetak tanpa henti selama 70 tahun, siang dan malam, tanpa pernah tidur. Sekitar 70 detak per menit, berarti sekitar 3 miliar detak sepanjang hidup. Sebuah keajaiban yang luar biasa. Setiap hari, jantung ini memompa sekitar 11 ton darah melalui jarak 8.000 mil, yang merupakan panjang total pembuluh vena, arteri, dan kapiler di dalam tubuh kita. Bayangkan, otot sekecil itu mampu memompa darah sejauh itu setiap hari, jarak yang lebih panjang dari perjalanan antara Kairo dan Khartoum. Ini adalah sebuah pekerjaan yang tak putus-putus, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, selama 60, 70, bahkan 80 tahun kehidupan kita. Akan tetapi, perlu kita sadari bahwa di antara setiap 3 orang yang meninggal setelah usia 40 tahun, penyebab utamanya adalah penyakit jantung. Ironisnya, anggapan bahwa penyakit jantung disebabkan oleh mikroba, virus, kelelahan, atau kerja berlebihan adalah kesalahpahaman yang tidak benar. Buktinya, penyakit jantung hampir tidak dikenal di kalangan suku-suku primitif, seperti suku Hunza di India Utara, suku Tuareg di tengah gurun Sahara, serta suku-suku di garis Khatulistiwa seperti Dinka, Siluk, Nuer, dan Zande. Misionaris Kristen yang membawa obat-obatan untuk angina dan stroke ke suku-suku ini selalu kembali dengan obat-obatan yang utuh, karena tidak ada seorang pun di sana yang membutuhkan satu butir pun. Penyakit-penyakit tersebut memang tidak dikenal di kalangan mereka. Mungkin ada penyakit lain yang mereka alami, seperti penyakit yang berhubungan dengan kebersihan yang buruk, kebodohan, atau parasit seperti malaria dan demam kuning. Namun, penyakit jantung seperti angina, stroke, arteriosklerosis, tekanan darah tinggi, dan diabetes tidak ditemukan pada mereka. Ini membawa kita pada satu kesimpulan, penyebab utama penyakit jantung adalah peradaban dan gaya hidup modern kita. Mengapa demikian? Pertama, adalah cara makan kita dalam kehidupan modern yang beradab. Kita mengonsumsi protein antara 10 hingga 40 kali lipat dari kebutuhan tubuh. Padahal, tubuh hanya membutuhkan sekitar 5 gram protein per hari, setara dengan sepotong kecil daging, sedikit keju cottage, atau satu putih telur. Namun, kita mengonsumsi jauh lebih banyak. Kelebihan ini kemudian dibuang melalui urin atau mengendap sebagai asam urat, atau bahkan bercampur dalam darah, meningkatkan kekentalannya. Akibatnya, darah menjadi kental dan pekat, sehingga mudah menggumpal dan tekanan darah pun meningkat. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang kental ini, meningkatkan risiko pembekuan darah dan penyumbatan arteri. Selain itu, manusia modern juga mengonsumsi karbohidrat, lemak, dan gula berlipat ganda dari yang dibutuhkan. Perhitungan menunjukkan bahwa kita mengonsumsi 30 kali lipat lebih banyak dari yang seharusnya. Belum lagi kue-kue, makanan manis, dan hidangan berlemak lainnya. Kelebihan ini disimpan dalam tubuh sebagai lemak dan kolesterol, yang kemudian mengendap di arteri dan menyebabkan pengerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis.
Bencana lain dari peradaban modern adalah roti putih atau fino. Tepung fino nomor 1 ini adalah produk yang telah dihilangkan bagian terbaiknya. Gandum dikupas, dedaknya dibuang, dan inti gandumnya juga dihilangkan. Yang tersisa hanyalah pati putih, yang miskin vitamin, terutama vitamin B kompleks, B1, B2, B6, B12, yang seharusnya ada di dedak dan inti gandum. Selain itu, vitamin E, yang sangat penting untuk sistem peredaran darah, juga hilang. Vitamin E berperan mengaktifkan sirkulasi darah, melebarkan arteri, meningkatkan vitalitas otot, mengurangi konsumsi oksigen, melarutkan gumpalan darah, dan mengatasi kelebihan kolesterol. Ini adalah vitamin yang sangat krusial, bahkan bisa disebut vitamin jantung. Dengan mengonsumsi roti dan produk fino lainnya seperti pasta, kue, dan tart, kita telah merampas diri kita dari vitamin penting ini. Akibatnya, penyakit jantung menjadi wabah bagi manusia modern karena kita telah menolak asupan vitamin terpenting ini. Setelah menelan semua makanan ini, manusia modern seringkali tidak bergerak. Kebiasaan buruk berupa kurangnya aktivitas fisik, ditambah dengan adanya alat transportasi seperti bus dan mobil, membuat kita jarang berjalan kaki, berolahraga, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Hasilnya, tubuh menumpuk lemak, dan lemak. Belum lagi kebiasaan lain seperti merokok, minum alkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Serta, kebiasaan mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Antibiotik seperti penisilin, streptomisin, dan kloromisetin, diketahui merusak darah dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Semua ini pada akhirnya menyebabkan arteriosklerosis. Arteriosklerosis terjadi ketika kelebihan asam urat dan kolesterol yang kita konsumsi menumpuk di dinding arteri. Dinding arteri seharusnya elastis seperti karet, terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan darah yang dibutuhkan dalam berbagai situasi. Namun, ketika kolesterol dan asam urat menumpuk, arteri kehilangan kelenturannya, menjadi kaku seperti pipa timah. Akibatnya, tekanan darah meningkat karena jantung harus memompa darah melalui pipa timah yang kaku ini, bukan lagi pipa karet yang lentur. Ini juga meningkatkan kemungkinan penyumbatan arteri. Jantung kita sendiri menerima nutrisi dari arteri kecil yang disebut arteri koroner. Jika arteri koroner ini menyempit, pasokan makanan dan nutrisi ke otot jantung akan berkurang, dan jantung mulai menderita. Bahkan lebih dari sekadar penyempitan, jika arteri tersumbat oleh gumpalan darah, maka otot jantung akan sepenuhnya terputus dari suplai darah dan mati, yang menyebabkan gagal jantung akut. Mengenai pengobatan jantung, seringkali kita mengira obat-obatan seperti digitalis atau nitrat adalah yang terpenting. Namun, itu adalah pilihan terakhir. Hal pertama dan terpenting adalah pola makan dan gaya hidup kita. Seperti kata Voltaire, kita menggunakan obat-obatan yang sedikit kita pahami, pada tubuh yang lebih sedikit kita pahami lagi, untuk mengobati penyakit yang sama sekali tidak kita pahami. Di Fakultas Kedokteran, kami diajari bahwa obat memperbaiki satu hal dan merusak 1000 hal lainnya. Ironisnya, banyak orang tidak memeriksakan diri sampai mereka benar-benar sakit parah. Penyakit jantung lebih umum daripada yang kita bayangkan, dan kita tidak bisa membuat statistik yang akurat karena banyak penderitanya tidak menyadari bahwa mereka sakit. Gejala ringan seperti sesak napas, jantung berdebar, atau perasaan berat di dada setelah makan berat seringkali diabaikan. Padahal, jumlah penderita sesungguhnya jauh lebih banyak dari yang kita duga. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap gejala awal yang sederhana sekalipun. Jangan menunggu sampai gejala memburuk, seperti sulit tidur nyenyak, batuk, pembengkakan paru-paru, atau pembengkakan kaki. Segera periksakan diri. Ada sebuah anekdot medis yang mengatakan, jika seekor kuda sarapan dengan sarapan yang dimakan pemiliknya, seperti kopi instan, biskuit,
atau sereal, kuda itu akan sakit dan mati. Sereal di Amerika seringkali disebut foodless food, atau makanan yang telah dihilangkan nutrisinya. Ini merujuk pada proses pembuatan tepung fino di mana dedak dan inti gandum dibuang, menyisakan makanan tanpa nilai gizi. Hal yang sama berlaku untuk pengupasan kentang untuk membuat keripik. Padahal, kulit kentang dan bagian di bawahnya justru mengandung vitamin yang sangat penting. Begitu pula dengan kulit apel. Kebiasaan mengupas segala sesuatu dan memproses gandum secara berlebihan, pada akhirnya menghasilkan makanan tanpa nilai gizi yang dikemas dan dikonsumsi tanpa memberikan manfaat berarti. Jika kuda sarapan seperti itu, tentu saja ia akan mati dalam waktu kurang dari sebulan. Jadi, masalah penyakit jantung sebenarnya disebabkan oleh 3 hal utama: bagaimana Anda makan, bagaimana Anda hidup, dan apa kebiasaan Anda. Cara makan yang salah yang dapat merusak jantung yang paling sehat sekalipun adalah berlebihan dalam segala hal. Berlebihan dalam mengonsumsi daging dan protein, melebihi kebutuhan tubuh Anda. Misalnya, piring penuh full medames dengan cuka, bawang putih, dan tomat, atau potongan daging yang besar, semua itu adalah protein berlebihan. Demikian pula, kebiasaan berlebihan dalam lemak, karbohidrat, dan gula. Makan nasi dan pasta berlebihan, 2 potong roti tumpuk, dan kebiasaan ngemil terus-menerus, dari toko kos hari ke toko pizza, tanpa henti. Mentega, minyak samin, krim, dan semua minyak hewani sebisa mungkin harus dihindari. Untungnya, di negara kita, roti gandum gelap lebih umum, dan dedak adalah berkah yang patut disyukuri. Kemudian, kebiasaan buruk lainnya adalah merokok, alkohol, dan narkoba, yang awalnya terlihat sepele namun berakhir menjadi bencana terbesar. Selanjutnya, kebiasaan menelan makanan secara berlebihan, bahkan ketika sudah kenyang, dengan tambahan bumbu pedas, acar, atau makanan asin untuk meningkatkan nafsu makan. Setelah itu, menenggak berliter-liter air, lalu rebahan dan tidur. Bagaimana tubuh bisa mengolah semua yang telah Anda telan? Gaya hidup modern yang serba duduk, kurang bergerak, tidak berolahraga, tidak berjalan kaki, tidak berlari, hanya tidur dan bermalas-malasan, adalah penyebab penyakit jantung. Jadi, kuncinya adalah, bagaimana cara makan Anda, bagaimana cara hidup Anda, kebiasaan buruk Anda, dan juga kebiasaan minum obat tanpa alasan, seperti penisilin atau streptomycin, yang bisa merusak darah dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Pada akhirnya, kunci kesehatan adalah moderasi. Ini persis seperti ajaran agama kita. Allah berfirman, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Orang-orang yang beragama, yang hidup sederhana dan moderat, yang mengikuti ayat sederhana ini, mereka terlindungi. Ringkasan dari semua ini ada dalam 3 kata. Dan banyak hadis Nabi yang serupa. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Atau, kami adalah kaum yang tidak makan kecuali ketika lapar, dan jika kami makan, kami tidak kenyang. Cukup dengan bangkit dari makan sebelum kenyang. Atau, perut adalah rumah penyakit dan diet adalah rumah obat. Banyak hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran secara eksplisit mendorong manusia untuk bersikap moderat dan sederhana. Allah mencela orang-orang yang berlebihan di banyak tempat dalam Al-Quran. Jadi, orang-orang yang beragama dan sederhana secara alami terlindungi dari semua penyakit jantung, karena mereka adalah orang-orang yang moderat, bukan mereka yang terpaku pada makanan berlebihan. Juga, puasa. Tentu saja, saya berbicara tentang agama yang sejati, iman yang sejati, bukan agama dan iman modern, dan Ramadan modern. Telah terbukti secara statistik bahwa konsumsi daging di bulan Ramadan modern justru berlipat ganda. Ramadan seolah-olah menjadi bulan makan, bukan bulan puasa. Tentu kita tahu apa yang terjadi setelah puasa dan setelah azan maghrib, hidangan-hidangan dari oven, kunafa, katayef,
aprikot kering, berbagai jenis acar pedas. Dan kemudian, makan berlebihan. Setelah itu, rebahan dan tidur setelah makan begitu banyak. Kemudian begadang hingga subuh. Semua ini adalah bentuk berlebihan dalam segala hal, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam begadang. Ramadan modern, iman modern, dan agama modern, bukanlah agama yang dimaksudkan untuk melindungi Anda. Agama yang dimaksud adalah agama sejati, orang-orang yang beragama, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang moderat. Mereka adalah orang-orang yang sedikit dalam segala hal, yang cukup dengan beberapa suap makanan untuk menegakkan punggung mereka. Merekalah orang-orang yang Allah berikan fitrah yang akan melindungi mereka. Maka, seperti biasa, kita menemukan dalam kitab suci kita resep yang merangkum seluruh masalah ini dengan kelembutan dan keindahan, memberikan kita pengobatan. Semoga kita bisa mengikuti resep sederhana ini, dan semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang beragama sejati. Sampai jumpa di episode berikutnya, insya Allah.